Punya mobil butut ya alhamdulillah ya, punya mobil butut bisa buat berjalan, bisa buat jalan-jalan dengan keluarga kita, daripada orang tidak punya mobil sama sekali. Punya motor, misalkan motor bebek, butut. Tapi kita katakan alhamdulillah. Lihatlah bagaimana orang-orang banyak yang tidak punya motor. Nah, beginilah cara kita menyikapi kehidupan supaya kita tidak banyak mengeluh. Lihat bagaimana para ahli sufah. Bayangkan ya, jangankan makanan, pakaian saja mereka hanya satu saja pakaian dari mereka. Mereka hanya punya sarung misalnya, satu sarung atau sebuah pakaian saja. Itu pun kurang, kainnya mereka punya kain yang biasa mereka lilitkan ke leher, di leher mereka itu. Nah, itu pun kalau mereka tidur nih misalnya, kalau mereka tidur, kalau mereka ke atas sini ya sedikit, maka kakinya lututnya akan kelihatan. Kalau mereka turunin kain itu, maka badan sampai perutnya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit pembahasan kita, yaitu tentang hadis, yang mudah-mudahan hadis ini bisa membuat kita berpikir sejenak atau merenungkan sejenak bagaimana kehidupan kita di dunia ini, yang dimana kebanyakan di antara kita banyak yang mengeluh. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran dari hadis ini. Bunyinya yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Wa hadha lafzul Muslim. Ini riwayat Muslim ya, lafaz Muslim. وفي رواية البخاري إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, agar kamu semua tidak menganggap remeh nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari ya, jika salah seorang di antara kalian ingin melihat masalah harta kekayaan dan bentuk tubuh, maka hendaklah dia melihat kepada orang-orang yang lebih rendah darinya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang mengajarkan kepada kita di antaranya bagaimana cara kita bersyukur. Karena banyak di antara kita yang dimana lebih banyak mengeluhnya, maka oleh karena itu kalau kita baca hadis ini, maka kita akan mengerti, kita akan merenung sejenak ya. Coba kita merenung sejenak ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita jutaan bahkan tidak terhitung nikmat yang ada dalam diri kita ini. Kalau misalkan kita lihat dari bentuk tubuh kita, anggap ini mah yang menurut manusia ini kurang. Telinganya misalkan cacat. Maka dalam hadis ini mengajarkan kepada kita untuk melihat yang lebih rendah daripada kita. Siapa kira-kira? Yang orang tentunya yang telinganya dua-duanya tidak ada. Atau mata misal, sebelah saja yang bisa melihat. Maka bagaimana cara kita supaya kita tetap bersyukur atas pemberian Allah kepada kita? Maka lihatlah orang-orang yang dimana banyak di antara kita yang tidak punya mata. Bahkan dari lahir itu sudah tidak bisa melihat. Tangan misal. Oh, dari jari-jarinya telunjuknya ya nggak ada. Maka mari kita lihat bagaimana orang-orang yang dimana sama sekali dua tangannya tidak ada. Tapi mereka tetap ceria, mereka tetap bersyukur. Apalagi kaki misal. Kaki kita hanya punya satu kaki. Terus bawaan kita mengeluh kekurangan dan lain sebagainya. Padahal menurut kita memang itu kurang. Tapi bisa jadi di mata Allah justru itu kelebihan kita. Maka pada saat itulah ya sebenarnya kita itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan dari segi kekayaan. Baik ya, dari segi kekayaan. Kita punya uang, anggaplah 10 juta.
Banyak di antara kita yang menganggap 10 juta itu sedikit. Padahal kalau kita lihat orang-orang di bawah kita, yang dimana gajinya kadang ada, kadang enggak, yang sehari terkadang pendapatannya ada, pendapatannya kadang enggak ada. Tapi mereka alhamdulillah tidurnya nyenyak. Lalu kemudian ya, dia bisa tertawa, dia bisa bercanda dengan keluarga mereka. Nah, itu merupakan sebuah pelajaran bagi kita yang sebenarnya, yang dimana kita ini notabene tidak seakan-akannya tidak merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Punya mobil butut ya alhamdulillah ya, punya mobil butut bisa buat berjalan, bisa buat jalan-jalan dengan keluarga kita, daripada orang tidak punya mobil sama sekali. Punya motor, misalkan motor bebek, butut. Tapi kita katakan alhamdulillah. Lihatlah bagaimana orang-orang banyak yang tidak punya motor. Nah, beginilah cara kita menyikapi kehidupan supaya kita tidak banyak mengeluh. Lihat bagaimana para ahli sufah. Bayangkan ya, jangankan makanan, pakaian saja mereka hanya satu saja pakaian dari mereka. Mereka hanya punya sarung misalnya, satu sarung atau sebuah pakaian saja. Itu pun kurang, kainnya mereka punya kain yang biasa mereka lilitkan ke leher, di leher mereka itu. Nah, itu pun kalau mereka tidur nih misalnya, kalau mereka tidur, kalau mereka ke atas sini ya sedikit, maka kakinya lututnya akan kelihatan. Kalau mereka turunin kain itu, maka badan sampai perutnya kelihatan. Nah, itu tapi mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti banyaknya kita di dunia sekarang ya, di zaman ini yang dimana fasilitas itu serba ada ya, lalu kemudian anehnya banyak sekali di antara kita yang tidak bersyukur akan hal demikian. Kita yang ngontrak ini misalnya, kita ngontrak banyak sekali ya kita mengeluh dengan kontrakan kita, makanan kita dan lain sebagainya. Padahal banyak sekali orang-orang yang tidurnya di kolong jembatan, tapi mereka oke-oke saja. Nah, banyak sekali di antara mereka yang tidak punya makanan. Kumaha engkewe gitu. Gimana besok saja? Besoknya alhamdulillah mereka bisa makan. Dan sekarang kita sudah jelas-jelas ini punya pekerjaan. Tapi nyatanya kita selalu merasa kurang dan kurang. Ketahuilah saudaraku dari mata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di alam perut tersebut ya, maka kita sudah MOU Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah siap lahir ke dunia. Kalau lahir ke dunia berarti ujiannya begini dan begini, kata kita pada saat itu iya siap. Oleh karenanya kita alhamdulillah dilahirkan dalam keadaan hidup sehat normal. Lalu kemudian kenapa sekarang ketika kita sudah lahir ke dunia ternyata kita tidak siap menghadapi ujian tersebut? Sebagai motivasi bagi kita, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surganya bagi orang-orang kafir. Maka bersabarlah untuk sebentar saja, paling 60 sampai 70 tahun, maka selebihnya kita akan petik hasilnya nanti di akhirat. Itulah ya teman-teman, mudah-mudahan ini ada manfaatnya sedikit. Mudah-mudahan kita dapat merenungkan hal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.